Halo Fitness Mania, kali ini saya akan membahas tentang old school natural bodybuilding. Kalau kemarin latihan, kali ini saya akan bahas tentang nutrisi, ya. Jadi kalau kita berbicara nutrisi, terutama kalau hubungannya dengan bodybuilding atau muscle building, maka kita hubungannya adalah dengan kalau makronutrisi, yaitu adalah protein, ya. Kalau teman-teman tahu ya, protein sekali lagi kalau teman-teman tahu itu protein itu adalah kecenderungannya dari, kalau kita lihat di sini ada karbo, ada lemak, ada protein. Biasanya protein yang akan selalu menjadi, kalau istilahnya itu kontroversinya gitu ya. Kira-kira berapa banyak atau jangan sampai kebanyakan, misalnya pemikirannya selalu itu ya. Nah, tapi kembali lagi di sini teman-teman sekalian, selalu kalau bicara sakit itu selalu disebabkan oleh dua hal. Satu yang namanya defisiensi, yang satu yang disebabkan namanya toxicity. Masalah daripada strategi sebuah diet itu, ataukah misalnya kita mengkonsumsikan suplementasi atau mungkin obat-obatan, itu selalu hubungannya pasti ribut-ributnya cuma urusan dua hal ini. Kalau kekurangan gitu terjadi defisiensi, jadi sakit. Kalau kelebihan terjadi toxicity, gitu ya ceritanya. Tapi so far kalau kita berbicara protein, kecenderungan untuk kelebihan itu pertama jarang sekali. Kedua, kalaupun kalau dianggap sebagai kelebihan, tergantung kelebihannya dalam hal apa teman-teman sekalian. Artinya bagi seseorang tertentu mungkin bisa jadi kelebihan, atau mungkin ada orang yang punya penyakit tertentu yang akhirnya tidak memungkinkan kita mengkonsumsikan protein berlebihan. Tapi kebanyakan dari kita kecenderungannya kekurangan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, protein itu sebenarnya kebutuhannya berapa banyak sih? Nah, ada pernyataan yang mengatakan bahwa kalau protein itu sebaiknya dikalikan 2 aja dari berat badan kita. Jadi kalau contohnya berat badan kita adalah 70 kg, berarti kalau dikalikan 2, berarti kebutuhan protein kita per hari itu 140 gram. Nah, kalau kita makan sehari 3 kali 3 meals, atau kalau kita berbicara bodybuilding ya, minimal 3-4 kali 4 meals. Jadi hitungannya per satu kali itu 45-30. Nah, di sini sebenarnya kita akan bisa lihat bahwa jawabannya bisa iya bisa tidak. Kenapa? Karena sesungguhnya jawaban yang sesungguhnya adalah bukan berdasarkan daripada berat badan kalau orang bilang, tapi berdasarkan daripada threshold gitu, atau batasan di mana kita paling tidak setiap makan kita harus mengkonsumsikan senilai atau sejumlah hal tersebut. Nah, jadi alasannya kenapa kita harus minimal 30 gram protein per sekali kita makan itu karena hubungannya dengan yang namanya leucine. Leucine itu salah satu yang disebut yang namanya brain chain amino acid, kalau teman-teman tahu. Jadi kalau kita makan protein itu berbeda-beda teman-teman sekalian. Yang membedakan satu protein dengan protein yang lainnya itu yang dikenal dengan namanya pecahan daripada protein tersebut yang namanya amino acid. Nah, yang dikenal dengan namanya essential amino acid. Dari amino acid yang jumlahnya ada 20. Nah, yang essential itu ada 9 teman-teman. Nah, dari 9 itu, nih salah satunya adalah ada yang 3 yang disebut dengan namanya BCAA, brain chain amino acid. Peran daripada leucine itu hubungannya dengan apa teman-teman? Hubungannya dengan antara lain gitu ya. Artinya memberikan instruksi kepada tubuh kita, kalau kita bisa mencapai leucine di 2,5-3 gram ini, itu berarti kita sudah mengkonsumsikan kurang lebih minimal kira-kira 30 gram proteinnya. Kalau teman-teman tahu, nah pada saat itulah terjadi yang namanya muscle growth itu. Nah, keberadaan leucine itu hubungannya sebenarnya salah satunya adalah dengan yang namanya anabolic signaling, teman-teman sekalian. Itu hubungannya nanti dengan mTOR. Selain itu, kalau 30 gram protein itu hubungannya dengan apa? Dengan muscle protein synthesis juga. Jadi kebutuhan protein tertentu yang kita harus konsumsikan. Nah, jadi threshold di sini adalah ambang batas minimal paling nggak kita harus mengkonsumsikan hal tersebut untuk supaya kita punya guarantee bahwa otot kita bisa tumbuh dan berkembang. Apalagi kita ngomongin bodybuilding nih teman-teman sekalian. Makanya kenapa setiap makan harus selalu ada protein. Makanya kenapa poin protein menjadi poin yang pertama yang ingin mau saya sampaikan. Nah, jadi bisa iya bisa tidak dikalikan 2, tapi yang lebih utama adalah setiap kali makan teman-teman minimal harus 30 gram proteinnya. Idealnya katanya kurang lebih sekitar 40-45 gram proteinnya, sehingga bisa mengaktifasi si hal ini tersebut ya, si MPS dan mTOR tersebut. Nah, alasannya kenapa di first meal itu yang paling penting setelah kita mau buka puasa, kita harus konsumsi itu. Alasannya adalah itu yang disebut dengan anabolic window opportunity, satu. Kedua yang disebut yang namanya sensitive time. Ketiga, karena kita nggak makan kan,
tadinya, maka terjadi yang namanya slow down atau down regulate, yang akhirnya badan berada di dalam situasi yang namanya katabolik, kalau teman-teman tahu ya. Nah, pada saat itulah makanya membutuhkan yang namanya respon anaboliknya, dengan harapan kita bisa mencegah terjadinya muscle loss tadi. Makanya kenapa kita konsumsi protein yang cukup di meal pertama kita. Nah, jadi sekali lagi teman-teman bisa lihat di sini, dari mana aja bisa kita dapatkan, bisa dari hewani, bisa dari nabati. Nah, teman-teman lihat di sini, bisa gak dari daging merah? Bisa gak dari daging putih? Bisa. Daging merah apa aja ya? Mungkin bisa sapi, bisa kambing, mungkin bisa yang lain-lainnya ya. Yang kedua adalah white meat, yaitu adalah bisa dari daging putih ya. Daging putih itu bisa dari ayam, bisa dari turkey, bisa dari ikan, semua ya, termasuk juga yang dari seafood ya, kalau teman-teman tahu juga. Selain itu juga bisa didapatkan dari sumber-sumbernya adalah tumbuh-tumbuhan, yaitu makanya kenapa ada yang namanya plant-based protein itu sendiri ya. Nah, teman-teman boleh, ini nggak ada masalah. Sekali lagi semuanya selalu rumusannya adalah kombinasi, variasi, dan rotasi ya. Tapi yang menjadi catatan di sini yang paling penting, teman-teman harus, kalau istilahnya bicara yang namanya protein, kita berbicara rasio. Rasionya kalau bisa antara yang namanya rasio protein dan rasio hidrogen atau energi, itu kalau bisa 1:1. Jadi kalau satunya protein, satunya adalah karbo atau fats. Yang nggak boleh itu adalah kalau seandainya energinya lebih tinggi daripada proteinnya. Nah, makanya dia nggak masuk di dalam kategori protein, nanti dia akan masuk di dalam kategori si karbohidratnya itu sendiri gitu ya. Nah, oleh sebab itu biasanya kalau hampir cenderung misalnya red meat, white meat kayak ayam, ikan gitu ya, kambing, sapi gitu ya, atau seafood, itu biasanya rasionya 1:1, kurang lebih kira-kira seperti itu. Paham ya teman-teman sekalian ya. Jadi sekali lagi di sini, proteinnya paling tidak kita makan setiap kali kita konsumsikan itu minimal paling tidak di 30 gram proteinnya per sekali kita makan. Ini kalau kita berbicara yang namanya old school pendekatan natural bodybuilding. Jadi nggak pernah mau lupa dengan yang namanya protein ya. Kalau ditanya kelebihan protein gimana Mas Ade, sekali lagi nggak usah berfokus kepada kelebihan karena kecenderungannya tidak terjadi. Kedua juga banyak jurnal dan referensi yang mengatakan nggak kenapa-napa ya. Jadi sekali lagi bahkan yang cenderung terjadi adalah karena kekurangan. Makanya kenapa rekomendasi ketika kita semakin usia meningkat, kebutuhan proteinnya juga harus semakin tinggi. Sama halnya ketika usia kita di atas 30 tahun ke atas, rekomendasi untuk latihan beban menjadi lebih besar lagi gitu ya. Kalau dulu mungkin nggak ada masalah, sekarang justru malah latihan bebannya harus lebih meningkat. Yang kedua adalah karbohidrat teman-teman sekalian. Nah, karbo di sini kalau ditanya berapa sih thresholdnya karbo, berapa kita mau makan karbo, berapa banyak, mungkin berbagai pendekatan ya. Kalau teman-teman tahu kayak misalnya contohnya ketogenic diet, dia bilang oh saya kalau bisa jangan lebih dari 30 gram. Mungkin low carbs high fat diet pendekatannya kalau bisa jangan lebih dari 100 gram. Nah, kalau kita berbicara sebenarnya karbo itu tergantung berapa banyak kita makan. Nah, karena ini di sini kebanyakan adalah rata-rata anak-anak bodybuilding, itu kan biasanya lean, kadar lemaknya biasanya rendah, bahkan di bawah 15% kalau teman tahu. Tiap hari latihan beban, maka kira-kira karbohidratnya lebih tinggi apa lebih rendah teman-teman sekalian. Otomatis memungkinkan kita punya yang namanya toleransi karbo di orang tersebut yang lebih tinggi. Nah, satu, jadi bisa tergantung karena individual karbo toleransinya yang lebih tinggi. Kedua, tergantung daripada aktivitas olahraganya, terutama kalau latihan beban. Nah, ini memungkinkan nggak jadi lebih tinggi lagi karbonya? Bisa juga lebih tinggi. Ketiga, faktor umur juga berpengaruh ya, karena tadi yang saya katakan tadi, biasanya usia di atas 30 tahun ke atas kadang-kadang kecenderungan kita perilakunya, geraknya juga berkurang. Apalagi nggak latihan beban ya, otomatis kebutuhan karbonya juga akan lebih sedikit. Karena ini nanti hubungannya dengan kalau istilahnya sensitivitas insulin, kalau teman-teman tahu ya. Jadi kalau seandainya misalnya ternyata yang terjadi adalah resistensi insulin kebanyakan dari teman-teman yang umurnya meningkat gitu ya, karena masalah kondisi fisikalitasnya, kadang-kadang kadar lemaknya tinggi ya dan sebagainya, ya otomatis nggak memungkinkan untuk konsumsi karbo yang berlebihan. Makanya kenapa akhirnya kita lompat ke dalam satu konklusi untuk bilang bahwa iya karbo tuh harus rendah ya, harus low carbs ya dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kembali lagi pertimbangan-pertimbangan inilah yang harus dijadikan sebagai poin-poin inilah yang harus dijadikan sebagai pertimbangan bagi teman-teman sekalian ya. Nah, kalau kita berbicara rekomendasinya, kalau saya
kurang lebih kisarannya sebenarnya buat teman-teman ya, kira-kira di 200 gram tuh sebenarnya oke lah gitu ya. Tapi kalau recommended daily allowance orang bilang minimal di paling tinggi di 140 gram itu alasannya adalah lebih kepada, jadi kalau kita lihat bagi teman-teman yang umum ya, kadang-kadang kadar lemaknya juga cukup tinggi dan sebagainya, 15-20 gram per mil itu buat karbonya. Satu alasan kenapa bisa terjadi angka 140 gram ini sebenarnya itu kurang lebih berasal dari ya, salah satunya kalau teman-teman tahu dari organ tubuh kita seperti otak kita, pankreas kita, sel darah merah kita, ginjal kita, beberapa organ di tubuh kita itu dia lebih senang menggunakan glukosa gitu, gula sebagai sumber tenaga. Selebihnya yang lain mungkin banyak senang lebih menggunakan lemak ya, kayak contohnya misalnya mungkin liver dan otot lebih senang menggunakan si lemak sebagai sumber tenaganya, tapi kalau yang lainnya mungkin membutuhkan karbo. Makanya kenapa minimal kurang lebih ada 80 gram itu karbo. Makanya kenapa di bawah 100 gram itu sebenarnya udah cukup untuk kesehatan gitu ya. Nah kurang lebih kira-kira seperti itu. Tapi balik lagi saya bilang, dengan memiliki pertimbangan-pertimbangan ini, apalagi teman-teman latihan beban yang ini yang kuat, kuncinya cuma satu nih, saya kasih tau teman-teman, jangan takut karbo gitu aja, karena problemnya ketika karbonya kurang teman-teman, problem di sana. Tapi karbo membutuhkan sebuah kebijaksanaan, jadi kita mesti yang pinter menilai. Teman-teman pasti tahu, cuma kalau teman-teman justru menjustifikasi untuk bilang, oh kata Mas Adi boleh makan karbo jadi saya makan yang ada, teman-teman nggak kering-kering. Teman-teman udah tahu ya di situ ya. Jadi poin saya di sini adalah paling tidak at least tuh 30% daripada kalau misalnya makanan kita kalau mau masukin karbo ya bisa di situ. Kalau kayak ketogenic diet itu cuma 5% kalau teman-teman tahu. Kalau low carbs diet mungkin bisa jadi cuma 10%. Kalau kita bisa di 20, bisa di 30 nggak ada masalah. Tapi harus diimbangi ya dengan latihan yang benar-benar keras. Nah, cuma dalam memilih sumber karbo, teman-teman harus sumber karbonya pilihannya apa teman-teman sekalian? Selalu yang kalau bisa is a fibrous carbohydrate, which is yang natural. Makanya bisa didapat dari daun-daunan, buah-buahan, biji-bijian, akar-akaran dan sebagainya. Ini bisa didapat dari sayur-sayuran, dari buah, dari whole wheat, dari ubi, dari kentang, dari singkong ya dan sebagainya, dan juga mungkin dari beans ya. Kembali lagi, kombinasi, variasi, dan rotasi. Ini teman-teman sekalian adalah yang alami, bukan yang kita konsumsikan karbohidratnya dari apa? Dari refined sources atau dari karbohidrat yang olahan. Ya, itu yang sering terjadi, terutama yang paling populer apa? Tepung terigu dan turunannya. Ya, akhirnya jadi apa? Jadi roti, jadi mie, jadi kue, ya, jadi kerupuk, jadi keripik gitu. Itu yang paling sering kita makan. Nah, makanya kenapa kita makannya kalau bisa yang benar-benar yang alami ya teman-teman ya. Oke ya, setuju ya, paham ya kurang lebih karbohidratnya. Jadi karbo ini salah satu juga hal yang penting terutama buat anak bodybuilding gitu ya, atau anak fitness. Jangan sampai kekurangan juga, itu yang jadi masalah kadang-kadang. Lalu yang ketiga, nah kita berbicara fats. Nah fats ini sensitif nih teman-teman ya. Jadi kadang-kadang misalnya kuncinya kan tadi kan ada istilah yang namanya kan low carbs high fat. Wah berarti fat high, berarti boleh dong high. Jadi saya boleh makan goreng-gorengan. Nah problemnya sama goreng-gorengan, ingat sekali lagi, problemnya adalah goreng-gorengan itu biasanya menggunakan bahan apa? Is a refined fats, atau fats yang tidak alami, atau fats yang olahan. Yang dari sumbernya sebenarnya sumbernya sayur-sayuran baik ya. Mungkin ada macam-macam ya di situ ya. Mungkin bahkan juga ada canola, ada jagung, ada soy, ada macam-macam. Tapi dalam prosesnya yang panjang dengan pemanasan yang tinggi akhirnya terjadi kerusakan makanan. Nah itu yang bukan ide yang baik. Jadi fats harusnya datangnya dari dari protein ya, kayak makan steak kan ada fatnya, dari makan ayam ada fatnya, makan ikan ada fatnya. Makanya kenapa maksudnya fat di sini, karena 1 gram lemak itu sama dengan kan 9 kilokalorinya. 1 gram protein dan karbo itu cuma 4. Jadi di sini kita bisa lihat hampir 2,5 kali lipatnya kan ya teman-teman ya kalorinya. Jadi ketika kita konsumsi protein, otomatis kadar lemak kita pasti meningkat. Makanya kenapa kalau kita bilang jadi makanan kita itu 30% datang dari lemak, atau misalnya 40% atau bahkan 50% datang dari lemak, itu bisa jadi karena sebenarnya ada dari proteinnya juga kalau teman-teman tahu. Makanya kenapa jadi seolah-olah dia jadi lebih tinggi. Padahal sebenarnya kalau hitungannya sebenarnya cuma setengahnya.
ya, karena dia kan 2 kali lipatnya. Paham ya teman-teman ya? Nah, jadi sekali lagi di sini dari natural sources. Nah, salah satu yang terbaik adalah tentunya saturated fats ya. Sumbernya nanti saya akan jelaskan beberapa nih di bawah. Bisa dari kuning telur, bisa dari alpukat, bisa dari fish oil, butter bukannya margarin ya, coconut oil, MCT oil yang bantu untuk production of ketone, extra virgin apakah olive oil maupun coconut oil. Lalu nuts bisa dari walnut, almond, macadamia dan sebagainya. Cuma kalau kita banyak kadang-kadang misalnya dari peanuts gitu dan sebagainya tuh kecenderungannya, atau misalnya kita dari kacang mede gitu ya, kecenderungannya tuh adalah problemnya nanti di rasio aja. Jadi rasionya nanti karbonya ternyata agak tinggi gitu ya daripada proteinnya atau daripada lemaknya ya. Itu yang nggak mau. Jadi yang kita mau adalah benar-benar ada lemak dan ada proteinnya di sana. Nah, jadi sekali lagi kalau berbicara natural sources itu kita berharap terjadinya keseimbangan antara omega 3 dan 6, atau kalau lebih fokusnya lagi adalah ke omega 3-nya karena yang disebut dengan namanya anti peradangan. Sedangkan omega 6 kalau kebanyakan menjadi pro peradangan ya. Nah, jadi unrefined atau non-processed atau yang dikenal dengan namanya natural. Jadi sekali lagi fatsnya harus yang natural, yang alami. Nah, poin berikutnya sekali lagi teman-teman sekalian, strateginya apa nih? Katanya kan muscle building dan sebagainya. Kalau bicara intermittent fasting pada dasarnya semua sudah melakukan. Tapi bagi teman-teman yang kadar lemaknya udah rendah, sebenarnya kebutuhannya puasa nggak ada. Tapi kalaupun kita berpuasa di kisaran antara ini. Antara 10 jam, 12 jam, atau 14 jam. Jadi kalau 10 jam ya gampang aja. Terakhir makan malam jam 10, jam 8 pagi udah makan lagi kan. Kalau jam 12 berarti terakhir makan jam 8, berarti baru makan lagi jam 8 pagi. Atau terakhir makan jam 10 malam, berarti baru makan lagi jam 10 pagi, jam 9 paginya atau jam 8-nya teman-teman latihan beban dulu. Setelah itu baru langsung makan. Jadi teman-teman di sini sekali lagi resistance training sebelum buka puasa itu salah satu yang kita maunya konsepnya sekali lagi teman-teman ya. Kalau bicara latihan beban itu kita berbicara yang namanya manfaat dan resiko. Kalau bicara yang namanya bodybuilding itu adalah otot dan lemak. Nah, jadi kalau bisa lemak itu rendah, otot itu optimal. Manfaat itu tinggi, resiko itu rendah kalau latihan beban. Kalau ini bodybuilding. Paham ya maksudnya tuh di situ gitu ya. Teman-teman biar ngerti itu aja. Suplementasi teman-teman sekali lagi dari katanya adalah tambahan makanan. Jadi ketika kita berbicara hubungannya dengan muscle growth, otomatis yang paling populer biasanya teman-teman itu pasti protein. Protein itu kenapa kita pilih? Karena ada kandungan essential amino acidnya, ada kandungan branched chain amino acidnya, bisa didapat dari berbagai macam. Ya, salah satu yang paling populer memang si whey protein tadi yang dalam bentuk powder, bubuk, bisa dalam bentuk pil atau kapsul, bisa dalam bentuk liquid, maupun juga dalam bentuk makanan, misalnya protein bars atau apa dan sebagainya. Cuma tantangannya kalau di food ini nanti ada kandungan lainnya yang mesti hati-hati di sini. Nah, kalau seandainya misalnya benar dalam bentuk bubuk atau kapsul, kita bisa lebih in control dengan apa yang ada ya. Dia punya rasio juga sebenarnya tinggi, cukup baik. Teman-teman sekali lagi kalau berbicara whey protein, bukan satu-satunya sumber protein suplementasi. Teman-teman juga bisa dapat dari kasein, dari susu, bisa didapat juga dari telur ya teman-teman. Jadi egg protein bisa dapat dari plant based kalau teman-teman tahu sekarang ini juga ya. Selain itu juga bisa didapat dari beef gitu ya, beef protein gitu kalau teman-teman tahu. Atau yang memang paling populer adalah yang dari whey protein, yang which is ada yang isolate, ada yang concentrate ya. Ini teman-teman tahu. Kalau berbicara performa, kalau tadi bicara pertumbuhan ototnya, kalau dua berbicara performanya, biasanya suplementasinya itu biasanya yang paling populer. Ini saya bilang yang populer kenapa? Karena kalau sekarang ini suplemen kan udah begitu canggih. Saya juga mungkin tidak punya kapasitas untuk membahas sesuatu karena tidak memahami produknya. Tapi secara umum, teman-teman kreatin adalah yang paling populer. Teman-teman bisa lakukan juga yang namanya fat burners. Ada bunyi sebentar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, yang kedua itu adalah yang namanya fat burners ya. Kalau kita lihat, teman-teman juga bisa lihat di sini ada
juga namanya ini yang paling populer sekarang, thermogenic supplement ya. Itu kalau bicara fat burners jadi buat performance. Nah tapi biasanya tujuannya dia menggunakan panas di badan gitu ya, untuk kita bisa mengaktifasi gitu ya di salah satu di badan kita itu yang disebut namanya hormon sensitif lipase tadi gitu. Jadi kita pakai itu, pakai fat burners di sini tuh sebenarnya kalau yang alami itu bisa dari kopi, bisa dari teh dan sebagainya ya. Tapi kalau mereka di sini biasanya kadang-kadang pakainya dari kandungan tertentu yang memang berasal dari sana, dari kafein. Lalu ada pre-workout supplement juga. Nah itu biasanya hubungannya dengan salah satu amino acid yang paling populer itu namanya L-arginin gitu ya, atau yang dikenal dengan nitric oxide. PWO bisa dikonsumsikan, tapi kalau seandainya isinya banyak fat burners itu lebih bagus. Tapi kalau seandainya harus ada BCAA-nya dan sebagainya, atau ada EAA-nya, ya nggak apa-apa juga. Ini lebih kepada penjelasan kepada teman-teman tentang performance, mengoptimalkan performance. Yang terakhir yaitu adalah suplementasi yang sifatnya general, yang umum ya. Jadi di situ kita kenal ada namanya vitamin, ada kita kenal namanya mineral. Nah vitamin disebut dengan namanya coenzyme, kalau mineral disebut namanya cofactor ya gitu ya. Nah kalau vitamin itu ada macam-macam dari A sampai Z. Ada yang fat soluble yang larut dalam lemak, ada yang makanya dikonsumsikan dengan makanan, ada yang water soluble yang larut dalam air gitu ya. Jadi kayak sekarang yang paling populer kalau hari ini teman-teman ya, misalnya salah satunya misalnya vitamin D dikombinasikan D3 dengan K2 misalnya, itu fat soluble vitamins ya, ADK masuknya di sana. Dan selanjutnya selain itu juga kalau teman-teman lihat juga suplementasi juga, kalau teman-teman juga ada yang sifatnya yang natural, yang alami. Nah jadi kalau kita lihat di sini kurang lebih kira-kira ini kalau ngomongin makanan alami itu seperti ini teman-teman. Tapi dengan adanya teknologi, sesuatu yang alami itu dibuat untuk mendapatkan kenyamanan oleh kita. Akhirnya muncullah si herbal tersebut ya. Jadi kayak semacam vitamin atau suplementasi gitu ya, yang memiliki kandungan vitamin dan mineral tadi dijadikan suplementasi. Itu herbal murni 100% alami ya. Nah kalau selanjutnya lagi, kalau naik lagi ke atas lagi, itu kalau kita langsung lompat ke ujung, itu yang disebut dengan namanya obat. Makanya dikenal namanya pharmaceutical industry gitu ya. Industrinya berkembang karena hubungannya dengan obat-obatan, medikasi di sana. Nah, tapi kombinasi antara medikasi dan makanan sehari-hari gitu ya, dikenal dengan yang namanya nutraceutical. Makanya kenapa di sini suplemen-suplemen tuh adanya di sini. Disebutnya namanya nutraceutical. Jadi bahannya alami tapi melalui proses kimia gitu ya, atau melalui pabrikasi. Nah, makanya terjadilah si suplemen-suplemen tersebut. Jadi teman-teman bisa lihat di sini semuanya baik adanya tapi disesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu. Ya kalau sakit kita butuh obat, makanya kenapa bukan say no to drugs tapi lebih kepada membenar gunakan obat, bukan menyalahgunakan obat ya. Dan terakhir yang lain-lain kalau menurut saya, kalau buat teman-teman boleh gak kafein Mas Ade atau teh gitu ya, atau misalnya herbal gitu kita minum, saya rasa itu satu hal yang sangat baik. Nah cuma problemnya di sini adalah lebih kepada masalahnya ke gulanya gitu ya. Nah jadi kalau misalnya teman-teman sweeteners secara alami tergantung kita pilihannya sweetenersnya seperti apa. Kalau seandainya sweetenersnya kita mau pakai yang alami misalnya dari stevia ya, biasanya dari daun itu, saya rasa nggak ada masalah. Tapi memang yang paling populer biasanya sucralose atau aspartam. Cuma secara kualitas mungkin ya gitu ya. Tapi kalau secara respon insulin dia nggak ada masalah. Gula merah sebenarnya oke-oke aja, cuma gula merah sama gula putih nggak ada jauh bedanya gitu. Bedanya cuma hanya jangka waktu tertentu saja untuk akhirnya kita berbicara kecepatan gula masuk ke dalam darah. Jadi respon insulinnya saja. Madu pada dasarnya alami baik adanya, tapi kembali lagi dua-duanya ini adalah karbohidrat teman-teman ya. Karena hubungannya nanti dengan insulin. Kalau teman-teman mengkonsumsikan ini ibaratnya dengan badan yang udah fit banget, kadar lemak yang rendah, saya rasa kita nggak akan ada masalah dengan masalah ini. Tapi kalau misalnya sensitif ketika kadar lemaknya tinggi, tentu bukan ide baik. Cheating atau being out kalau bisa, sekali lagi, cheatingnya itu kalau bisa cheat meal, jangan cheat day. Jadi kalau day itu adalah bukan ide baik. Misalnya Sabtu Minggu saya off deh, itu bisa dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam teman-teman offnya. Jadi kalau cheat meal itu ibaratnya hari ini saya mau makan es krim, makan aja. Hari ini saya mau makan bakmi, makan aja. Hari ini saya mau makan ini, makan, kelar. Next mealnya udah balik lagi ke
makanan sehat. Tapi kalau teman-teman cheatnya justru whole day, nah itu teman-teman harus bayar seminggu untuk beresin satu hari. Jadi bukan ide baik di sini. Dan yang terakhir adalah kalau kita berbicara bodybuilding, mau badan gede dan sebagainya, kadang-kadang ada kecenderungan, makanya kenapa ada istilahnya mengatakan bodybuilders give bodybuilding a bad name, karena terjadi yang namanya penyalahgunaan obat, bukan ide baik. Hormone replacement therapy mungkin ada karena memang ada satu kebutuhan tertentu. Mungkin ada orang-orang tertentu yang memang membutuhkan. Tapi yang ada kita, anak-anak muda, karena merasa umurnya udah di atas 40 tahun, jadi merasa seolah-olah ada kebutuhan bahwa saya harus pakai tambahan hormon. Apalagi tambahan human growth hormone dan sebagainya, yang padahal sebenarnya kita bisa production naturally. Belum lagi kalau yang namanya anabolic steroids atau performance enhancement yang lain-lainnya gitu ya. Saya rasa bukan ide baik. Kenapa? Karena tantangan dari ini semua itu cuma satu, yaitu adalah kita harus hidup dengan dampak sampingnya. Nah itu yang bukan ide baik banget gitu. Dan kita semakin tua kan harusnya kita kepengennya kalau bisa yang ada adalah side benefit. Dari apa? Dari investasi perilaku kita gitu. Jadi makanya kenapa kita boleh old school, kita boleh hardcore, tapi semuanya kita harus natural. Kurang lebih itu teman-teman, semoga bermanfaat informasinya, kelihatannya penuh, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa pahami. Saya ucapkan terima kasih. Cheers.